Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai kelistrikan dalam saraf. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Cindy Martia Yahya, NIM 18231078. Yang kedua ada Lailatul Afifah. Yang ketiga yaitu ada Sylvie Wahyuningsih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai sel saraf. Sel saraf merupakan suatu jaringan yang terdapat pada makhluk hidup yang berperan mengantarkan impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu struktur dan bagian sel saraf. Bisa kita lihat pada gambar. Struktur dan bagian sel saraf ada 7. Yang pertama yaitu dendrit, yang kedua badan sel, yang ketiga akson atau neurit, yang keempat selaput mielin, yang kelima sel Schwann, yang keenam nodus Ranvier, dan yang terakhir sinapsis. Baiklah, yang pertama yaitu struktur dan bagian sel saraf yang pertama yaitu dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Struktur dan bagian sel saraf yang kedua yaitu badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Yang ketiga, struktur dan bagian sel saraf yaitu akson atau neurit. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson berperan dalam mengantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Struktur dan bagian sel saraf yang keempat yaitu selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel Gilal. Yang kelima yaitu sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang menyelubungi selubung mielin. Namun dari sel ini diambil dari nama penemunya yaitu Theodor Schwann. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam yaitu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen sel mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Struktur dan bagian sel saraf yang terakhir yaitu sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Pada ujung neurit, setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Nah, kantong inilah yang akan menghasilkan neuron transmitter. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi sel. Fungsi sel ada 6, yaitu fungsi sel saraf ada 6. Yang pertama, menerima rangsangan dari luar melalui saraf sensorik. Yang kedua, mengintegrasikan sistem indera dan seluruh anggota tubuh dengan saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, mengendalikan kinerja jaringan otot. Yang keempat, mengontrol kinerja sekresi pada kelenjar. Yang kelima, mengatur homeostasis atau keseimbangan pada tubuh. Yang terakhir yaitu mengontrol dan mendukung perkembangan mental dalam tubuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri sel saraf.
Ciri-ciri sel saraf terbagi menjadi 5. Yang pertama, terdapat pada manusia dan hewan. Yang kedua, mengirim rangsangan dan menerima rangsangan. Yang ketiga, saling ketergantungan antar struktur. Yang keempat, memiliki inti sel atau nukleus. Yang kelima, semua aktivitas melalui otak dan sumsum tulang belakang. Baiklah, selanjutnya mengenai jenis-jenis sel saraf. Jenis-jenis sel saraf terbagi menjadi 2, yaitu jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, dan yang kedua jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Nah, baiklah kita masuk kepada jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Terbagi menjadi 3, yaitu sel saraf sensorik atau neuron sensori. Yang kedua, sel saraf penghubung atau neuron intermediate. Yang ketiga, yaitu sel saraf motorik atau neuron motor. Nah, yang pertama sel saraf sensorik atau neuron sensori. Sel saraf sensorik merupakan sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat, sumsum tulang belakang, dan otak. Yang kedua itu sel saraf penghubung atau neuron intermediate. Merupakan sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antar sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. Yang ketiga yaitu sel saraf motorik atau neuron motor. Merupakan sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Jenis sel saraf berdasarkan strukturnya juga terbagi menjadi 3, yaitu sel saraf unipolar, yang kedua sel saraf bipolar, dan yang ketiga sel saraf multipolar. Yang pertama sel saraf unipolar. Sel saraf unipolar yaitu suatu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Sedangkan sel saraf bipolar merupakan sebuah neuron yang mempunyai satu akson dan satu dendrit. Yang terakhir jenis sel saraf berdasarkan strukturnya yaitu sel saraf multipolar. Merupakan salah satu jenis neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Sylvia Yuningsi akan melanjutkan materi mengenai kelistrikan pada sel saraf. Listrik yang terdapat pada tubuh manusia disebut dengan biolistrik. Biolistrik merupakan bidang khusus yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Impuls merupakan rangsangan yang melewati sel saraf. Listrik yang terdapat pada manusia berupa ion karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Bagian-bagian pada kelistrikan sel saraf terdiri dari 5. Yang pertama yaitu dendrit, merupakan penonjolan badan sel yang bercabang dan berbentuk seperti pohon, berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel, merupakan bagian yang di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi sitoplasma. Badan sel ini berfungsi sebagai bagian sel saraf yang meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga yaitu selubung myelin, berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Bagian ini dihasilkan oleh sel sekuan yang berupa selubung lemak berlapis-lapis. Yang keempat yaitu akson, berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke kelenjar. Yang kelima yaitu nodus Reinfeldt, merupakan daerah terbuka yang tidak terselubung dengan myelin, berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Selanjutnya yaitu proses kelistrikan pada sel saraf. Saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya.
Impuls ini akan membaca ion Na positif yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Mungkin hanya itu materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lailatul Afifah dengan NIM 1823-1084 akan melanjutkan materi berikutnya yaitu biopotensial. Biopotensial ini merupakan aktivitas listrik dari sel-sel yang ada di dalam tubuh yang menimbulkan sinyal listrik atau sinyal biopotensial. Untuk mengambil sinyal biopotensial digunakan transducer yang disebut elektrode. Elektrode ini berfungsi sebagai kopling dan interface antara sistem kelistrikan di dalam tubuh dan sistem kelistrikan di luar tubuh. Untuk memperbesar sinyal biopotensial tersebut diperlukan suatu penguat yang memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya yang pertama berupa penguat diferensial dengan CMRR yang tinggi. 2. Mempunyai impedansi masukan yang besar. Dan yang ketiga, penguatannya dapat diatur dengan mudah tanpa mempengaruhi nilai CMRR. Berikut adalah rangkaian penguat diferensial dasar yang gambarannya dapat dilihat pada gambar. Bila rangkaian penguat tersebut dalam keadaan setimbang, yaitu dengan membuat rumus sebagai berikut: R5 tambah R6 per R5 dikali R4 per R3 tambah R4 sama dengan 1. Maka diperoleh tegangan keluaran rangkaian penguat, yaitu rumusnya V0 sama dengan R5 per R6 dikali V1D kurang V2D. Persamaan di atas memperlihatkan bahwa penguat akan memperkuat sinyal mode diferensial, yaitu selisih tegangan pada masukannya dengan penguatan sebesar R5 per R6 dan memperkuat sinyal mode common, yaitu rata-rata tegangan pada masukannya dengan penguatan yang kecil, idealnya sama dengan 0. Dengan demikian, hanya sinyal mode diferensial saja yang muncul pada keluaran penguat, sedang sinyal mode common telah disingkirkan. Di samping memiliki keunggulan dalam menyingkirkan sinyal mode common, di sisi lain penguat diferensial dasar memiliki kekurangan, yaitu impedansi masukannya relatif kecil dan nilai penguatannya sulit diubah tanpa mempengaruhi kemampuannya dalam menyingkirkan sinyal mode common. Berikut adalah rangkaian penguat selanjutnya, yaitu rangkaian penguat penyangga yang gambarannya dapat dilihat pada gambar. Rangkaian penguat penyangga dapat diuraikan sebagai berikut. Dengan menganggap op-amp tersebut ideal, maka persamaan arus pada sinyal masukan negatif op-amp yang atas dapat dituliskan dengan rumus V2D kurang V2 per R2 sama dengan V2 per dikurang V2 dikurang VA per R1, yang bila diatur akan diperoleh persamaan V2D sama dengan R1 tambah R2 per R1 kali V2 dikurang R2 per R1 kali V2. Ini merupakan persamaan 5. Dengan cara yang serupa, maka untuk rangkaian op-amp yang bawah akan diperoleh rumus V1D sama dengan R1 tambah R2 per R1 kali V1 kurang R2 per R1 kali VA. Ini merupakan persamaan 6. Persamaan 5 dan 6 merupakan tegangan keluaran pada tiap-tiap terminal keluaran
op-amp, penguat, penyangga. Dengan menggabungkan rangkaian penguat diferensial dasar dan rangkaian penguat penyangga, maka akan diperoleh sebuah penguat diferensial yang mempunyai impedansi masukan yang sangat besar dan nilai penguatannya dapat diubah dengan mudah tanpa mempengaruhi kemampuannya dalam menyingkirkan sinyal mode common. Gabungan kedua rangkaian penguat ini sering disebut sebagai penguat instrumentasi yang rangkaiannya diperlihatkan dalam gambar berikut. Yang tegangan keluaran penguat tersebut dapat diperoleh dari substitusi persamaan 4 dengan persamaan 5 dan 6 yang menghasilkan persamaan berikut yang kemudian dapat diatur kembali menjadi persamaan yang sudah tertampil pada gambar. Baiklah, sekian materi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Silvi Wahyuningsi akan melanjutkan materi mengenai prinsip kerja saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem kompleks yang bekerja sama dengan sistem endokrin atau sistem kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas dan fungsi tubuh secara internal dan eksternal dengan mengirimkan, menerima, dan menyortir sinyal yang berupa impuls listrik. Secara anatomi, sistem ini bekerja pada tubuh kita terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Organ-organ yang mendukung sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang memanjang dari otak dan sumsum tulang belakang. Sebagian sistem saraf tepi ada yang langsung terhubung ke otak dan yang lainnya terhubung ke sumsum tulang belakang. Berdasarkan fungsinya, sistem ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem sensorik atau aferen dan sistem motorik atau eferen. Sistem sensorik berperan untuk membawa informasi dari bagian lain tubuh ke sistem saraf pusat. Sedangkan sistem motorik berperan dalam membawa informasi dari pusat ke bagian lain tubuh. Berdasarkan fungsinya, sistem ini diklasifikasikan menjadi 3 area yang bertanggung jawab dalam menjalankan 3 fungsi utamanya, yaitu area sensasi atau fungsi sensori, area integrasi, dan area respon atau fungsi motorik. Yang pertama yaitu area sensasi atau fungsi sensori, yaitu saat terjadinya perubahan dari dalam tubuh, yaitu perubahan kondisi homeostatis tubuh maupun dari luar tubuh. Yang kedua yaitu area integrasi. Sistem saraf pusat akan memberikan perintah kepada organ tertentu untuk memberikan respon yang spesifik. Yang ketiga yaitu area respon atau fungsi motorik. Respon terhadap informasi atau stimulus yang didapatkan dari saraf pusat disalurkan melalui sistem motorik atau eferen untuk disampaikan ke efektor. Saraf otonom bekerja untuk mengontrol proses di tubuh kita tanpa perlu kita pikirkan terlebih dahulu agar ia dapat bekerja sesuai fungsinya. Artinya, saraf otonom bekerja secara otomatis, seperti halnya ketika kita bernafas, mencerna makanan, berkeringat, atau menggigil. Saraf otonom ini terbagi menjadi 2 subsistem, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kedua sistem tersebut bekerja sama untuk mengontrol organ internal dan fungsinya. Kerja dari keduanya dapat dipengaruhi oleh hormon dan emosi. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatik, berfungsi untuk mempersiapkan seseorang merespon sesuatu
untuk mempersiapkan tubuh saat menghadapi stres secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatik. Berperan dalam proses pencernaan sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi secara efisien dan makanan yang kita makan. Tidak hanya itu, bahkan sistem saraf dapat memberikan perintah untuk meningkatkan atau menghambat produksi enzim tertentu di dalam tubuh. Baiklah, hanya itu materi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.